Keluarga Nabila menjualnya dengan label mandul, tetapi seorang pria dari pegunungan menghamilinya dalam 3 hari dan mencintainya. Keluarga Nabila tidak melihat seorang putri, melainkan sebuah masalah yang tidak lagi mereka inginkan. Mereka mengatakan kepada semua orang bahwa dia rusak, bahwa rahimnya adalah tanah mati yang tidak mampu memberi kehidupan. Karena itu mereka menjualnya dengan segenggam uang dan janji-janji kosong kepada seorang pria yang hidup seperti hantu di pegunungan. Dia tidak menginginkan seorang istri, hanya mencari cara untuk membungkam gema gubuk kayunya yang kosong. Tetapi dalam kesunyian pegunungan, di mana udara lebih murni dan luka dapat mulai sembuh, sebuah kehidupan yang semua orang anggap mustahil mulai berkembang. Sebelum memulai, berikan like pada video ini, subscribe channel ini dan komentar di bawah dari mana kamu menontonnya. Di komentar kamu akan menemukan tautan untuk donasi, yang membantu kami terus menceritakan lebih banyak kisah dan mendukung keluarga saya. Semoga hidupmu penuh berkah jika kamu sudah subscribe tombol di bawah yang bertuliskan subscribe. Sekarang mari kita mulai. Nabila merasakan beban tatapan di tengkuknya seperti batu-batu kecil yang tajam. Di desa Sinar Pagi kata-kata memiliki kekuatan lebih besar dari kebenaran dan kata yang menempel di kulitnya adalah mandul. Wanita-wanita membisikkannya di pasar saat membeli bawang putih dan bawang merah. Para pria mengatakannya dengan campuran kasihan dan penghinaan ketika dia melewati warung. Dan yang terburuk dari semua itu, ibunya sendiri berteriak kepadanya dengan diam kecewa setiap pagi. Di usia 22 tahun, Nabila adalah aib berjalan bagi keluarganya. Kakaknya, Kartika, telah menikah dengan anak tukang roti dan sudah memiliki 2 putra kekar yang berlari-larian di alun-alun, 2 bukti hidup dari nilainya sebagai seorang wanita. Nabila, sebaliknya, telah menikah selama 3 tahun dengan seorang pria yang hampir tidak dia ingat. Seorang petani muda bernama Arif yang meninggal karena demam mendadak sebelum genap setahun menikah. Setahun di mana rahimnya tetap sekosong dan sekering tanah di musim kemarau panjang. Menjanda adalah kemalangan, tetapi menjanda tanpa anak di desa Sinar Pagi adalah kutukan. Dokter desa, seorang pria tua bernama Dr. Mulyono dengan tangan gemetar dan pengetahuan kuno, pernah memeriksanya sekali, didorong oleh ibunya, dan telah memvonis dengan suara berat bahwa ada wanita yang memang tidak diciptakan untuk berbuah. Kalimat itu menjadi batu nisannya dalam hidup. Ayahnya, Ridwan, seorang pria berkarakter lemah dan bahu jatuh karena utang, mulai melihatnya bukan sebagai putrinya, tetapi sebagai mulut tambahan yang harus diberi makan, ladang mandul yang menempati ruang di rumah kecil dan sederhana mereka. Situasi ekonomi keluarga telah menjadi tidak tertahankan. Panen jagung hilang karena hama dan rentenir desa. Seorang pria bersenyum licik bernama Ramli tidak lagi memberi mereka tempo. Keputusasaan mengunyah udara rumah, kental dan pahit seperti kopi tanpa gula. Suatu malam saat makan malam yang sunyi dan tegang ketika ayahnya berdehem dan menjatuhkan berita seperti batu ke dalam sumur. Raka, pria dari pegunungan, telah membuat penawaran, katanya tanpa berani menatap Nabila. Dia butuh seorang wanita untuk merawat gubuknya dan menemaninya. Dia tidak minta anak. Dia tahu kondisimu. Nabila merasa sepotong roti di mulutnya berubah menjadi pasir. Sebuah penawaran seolah dia seekor kuda atau sapi. Ibunya, Salma, bahkan tidak berkedip. Dia duda. Dia kehilangan istri dan anaknya saat melahirkan bertahun-tahun lalu. Dia tidak ingin melewati itu lagi. Ini pengaturan yang baik, Ridwan. Dia akan memaafkan utangmu kepadanya untuk kulit hewan, dan selain itu akan memberi kita 2 kambing perah. Suara ibunya dingin, praktis, seolah mereka membicarakan harga biji-bijian. Kartika, kakaknya, tersenyum jahat di atas piringnya. Akhirnya kamu berguna untuk sesuatu, adik kecil. Seorang pertapa liar tidak akan peduli bahwa kamu kering di dalam. Air mata membakar mata Nabila, tetapi dia menolak untuk meneteskannya. Dia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Mereka menjual saya, bisiknya dan suaranya terdengar aneh, jauh, seolah milik orang lain. Dan apa yang kamu harapkan? Bentak ibunya. Kami telah merawatmu, memberimu makan. Kamu bukan anak kecil lagi dan tidak akan memberi kami cucu yang mengamankan nama keluarga. Setidaknya dengan cara ini, kamu akan menghilangkan beban dari kami dan menyelesaikan masalah kami. Kata beban memukulnya dengan kekuatan tinju. Begitulah mereka melihatnya. Bukan sebagai Nabila, putri mereka, saudara mereka, tetapi sebagai beban, benda cacat yang bisa mereka tukar dengan pengampunan utang dan sepasang kambing. Keesokan paginya tidak ada perpisahan hangat atau pelukan. Hanya bungkusan kecil dengan 2 gaun tua dan sisir kayu. Raka, pria dari pegunungan,
tiba tepat waktu. Dia lebih tinggi dari yang Nabila bayangkan, dengan bahu lebar dan tangan besar berkapalan yang tampak mampu membelah batang pohon menjadi dua. Rambutnya yang gelap panjang dan agak kusut, dan janggut tebal menutupi setengah wajahnya, tetapi tidak bisa menyembunyikan kesedihan mendalam di mata abunya yang mengingatkan pada langit sebelum badai. Dia tidak tersenyum, hanya mengangguk ke arah ayahnya, sebuah gerakan kasar, hampir formalitas. Matanya menatap Nabila sejenak, tatapan yang tidak menghakimi, tetapi juga tidak menawarkan penghiburan. Itu tatapan kosong dari seorang pria yang telah berdamai dengan kesunyian dan tidak lagi mengharapkan apapun dari hidup. Perjalanan ke pegunungan sunyi. Raka berjalan di depan dengan langkah pasti, membawa bungkusan kecilnya seolah tidak berat, sementara dia mengikuti, tersandung akar dan batu di jalan setapak yang semakin curam. Udara menjadi lebih sejuk, lebih bersih, berbau pinus dan tanah lembab. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nabila menghirup dalam-dalam dan merasakan simpul di dadanya mengendur sedikit. Desa tertinggal di belakang, noda atap coklat di lembah dan bersamanya tatapan, bisikan dan label mandul yang telah mendefinisikannya selama ini. Gubuk kayu Raka terletak di lapang hutan, dikelilingi pepohonan raksasa yang tampak menyentuh langit. Rumah itu terbuat dari kayu gelap dan kokoh dengan cerobong asap batu kecil yang tidak mengeluarkan asap. Ini tempat yang sunyi, terisolasi dari dunia, tetapi anehnya damai. Ini rumahmu sekarang, kata Raka, suaranya berat dan serak karena jarang digunakan. Itu kata-kata pertama yang dia tujukan padanya sejak mereka meninggalkan desa. Dia membuka pintu dan membiarkannya masuk lebih dulu. Bagian dalam sederhana dan keras. Meja kayu besar di tengah, 2 kursi, perapian menghitam dan area dapur dengan panci besi tergantung. Ada pintu yang menuju ke apa yang dia kira adalah kamar tidur. Semuanya berbau kayu, asap dingin dan kesunyian kuno. Itu kamarmu, kata Raka, menunjuk tempat tidur kecil di sudut ruangan utama yang tertutup kulit beruang. Aku tidur di dalam. Aku tidak akan mengganggumu. Ada makanan di dapur. Aturannya sederhana. Bantu dengan tugas. Jangan menjauh dari gubuk tanpa memberitahuku dan jangan harap dari percakapan yang tidak ingin aku miliki. Dia melepas tas kulit dari bahunya dan meletakkannya di atas meja. Dia berbalik untuk menatapnya dan untuk pertama kalinya mata abunya tampak fokus padanya, benar-benar melihatnya. Aku tahu mengapa kamu di sini dan kamu tahu mengapa aku menerimamu. Jangan pura-pura ini hal lain. Aku butuh seseorang yang meringankan keheningan dan keluargamu perlu menyingkirkanmu. Kami berdua orang asing berbagi atap. Itu saja. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan masuk ke kamarnya menutup pintu di belakangnya. Nabila berdiri di tengah ruangan, gema kata-katanya bergema di udara. Kekasaran pidatonya melukainya, tetapi juga membebaskannya. Tidak ada harapan palsu, tidak ada harapan yang tidak bisa dia penuhi. Di sini, di gubuk ini, dia bukan si mandul, dia hanya seorang wanita, orang asing. Dan karena alasan tertentu itu adalah kelegaan. Malam pertama itu adalah yang terpanjang dalam hidupnya. Dia berbaring di tempat tidur, terbungkus kulit beruang berat, dan mendengarkan suara-suara pegunungan, suara burung hantu, bisikan angin di antara pepohonan, derit sesekali kayu gubuk. Dia tidak mendengar suara apapun dari kamar Raka. Seolah hantu hidup di sisi lain pintu itu. Saat fajar, ketika cahaya pucat menyaring melalui satu-satunya jendela, dia bangun. Raka sudah bangun, duduk di meja, mengasah pisau panjang melengkung dengan batu. Dia tidak mengucapkan selamat pagi, hanya mengangguk ke arah perapian, di mana panci dengan air mulai mengepul. Nabila mengerti. Dia membuat kopi, memotong sedikit roti dan keju dan meletakkannya di atas meja. Mereka makan dalam diam. Itu keheningan berbeda dari rumah orang tuanya yang penuh dengan celaan dan ketegangan. Ini keheningan netral, berat, tetapi tidak agresif. Itu keheningan pegunungan, keheningan 2 jiwa yang telah menyerah untuk berharap. Begitulah hari pertama berlalu. Nabila membersihkan gubuk, merapikan dapur, menemukan kebun sayur kecil di belakang rumah yang memerlukan perhatian dan mulai mencabut rumput liar. Raka menghilang selama berjam-jam, mungkin berburu atau memeriksa perangkapnya, dan kembali saat senja dengan 2 kelinci yang tergantung di ikat pinggangnya. Dia mengajarinya, dengan gerakan dan sedikit kata, cara menguliti dan mempersiapkannya untuk makan malam. Tangannya yang besar bergerak dengan ketangkasan mengejutkan. Sekali, jari-jarinya menyentuh jarinya saat dia menyerahkan pisau dan arus tak terduga menjalarinya. Dia menarik tangannya dengan cepat, seolah terbakar,
dan bayangan melintasi wajahnya. Malam itulah ketika semuanya mulai berubah. Saat mereka menyiapkan semur, Nabila melihat kotak kayu kecil berukir di rak tinggi tertutup debu. Rasa ingin tahu mengalahkannya. Dia naik ke kursi untuk meraihnya. "Jangan sentuh itu." Suara Raka terdengar seperti guntur di belakangnya. Kejutan membuatnya terhuyung. Dia hampir jatuh ketika dua lengan kuat melingkari pinggangnya, menahannya erat ke dada keras dan berotot. Nabila kehabisan napas. Dia bisa merasakan kehangatan tubuhnya melalui gaunnya, detak jantungnya yang konstan di punggungnya. Janggutnya menyentuh pipinya kasar dan anehnya menenangkan. Aroma pinus, kulit dan pria menyelimutinya. Sejenak dia lupa di mana dia berada. Siapa dia? Kubilang jangan sentuh itu, ulangnya. Tetapi suaranya lebih lembut sekarang, hampir bisikan serak di telinganya. Tangannya tidak melepaskannya. Sebaliknya, dia merasa jari-jarinya mencengkeram sedikit lebih erat di pinggangnya. Nabila memutar kepalanya perlahan untuk menatapnya. Wajah mereka berjarak beberapa sentimeter. Dia melihat siksaan di mata abunya. Rasa sakit begitu dalam sehingga hatinya mencelos. "Maaf," bisiknya. "Aku hanya..." Dia menyela. Tatapannya tertancap padanya. "Itu milik istriku, Alina." Dia melepaskannya tiba-tiba. Melangkah mundur seolah kedekatan fisik menyakitinya. Dia mengusap rambutnya gelisah. Dia suka hal-hal ini. Kotak kecil, bunga kering. Omong kosong. "Itu bukan omong kosong," kata Nabila lembut. "Itu kenangan." Dia menatapnya terkejut dengan keberaniannya, tetapi tidak marah. Dia mengangguk perlahan dan duduk di meja menopang kepalanya di antara tangannya. Untuk pertama kalinya sejak dia mengenalnya, dia tampak rentan. Seorang pria yang dihancurkan oleh beban masa lalunya. Nabila mendekat dan, tanpa berpikir, meletakkan tangannya di bahunya. Dia tegang pada awalnya, tetapi kemudian, mengejutkannya, dia tidak menjauh. Dia berbicara lebih banyak malam itu daripada sepanjang hari sebelumnya. Dia menceritakan tentang Alina, tentang bagaimana tawanya mengisi gubuk, tentang bagaimana mereka berencana memiliki 3 anak dan mengisi lapangan dengan kehidupan. Dia menceritakan tentang persalinan, tentang bagaimana komplikasi membawa mereka berdua pergi, dia dan bayinya, seorang anak laki-laki yang akan mereka namakan Raffi. Dia berbicara dengan suara patah, melepas perisai kekasarannya, dan Nabila mendengarkan, bukan sebagai wanita yang dijual kepadanya, tetapi sebagai seseorang yang memahami rasa sakit kekosongan yang tidak bisa diisi. Malam itu, tembok tak terlihat yang memisahkan mereka retak. Keesokan harinya ada yang berubah. Raka masih pria dengan sedikit kata, tetapi keheningannya tidak lagi bermusuhan. Ada kesadaran akan satu sama lain di udara. Saat mereka mengumpulkan kayu bakar, dia mengamatinya memperhatikan bagaimana angin bermain dengan helai rambut coklatnya yang lepas, bagaimana pipinya memerah karena usaha. Nabila, di sisi lain, mendapati dirinya mengagumi kekuatan lengannya saat memotong batang kayu. Cara mata abunya menjadi lebih terang ketika menatap puncak gunung. Ketertarikan fisik, yang telah menjadi percikan hari sebelumnya, sekarang membara perlahan di antara mereka, ketegangan nyata di udara sejuk pegunungan. Hari ketiga, saat hujan ringan mengetuk atap gubuk, menciptakan suasana intim dan terisolasi, ketika ketegangan menjadi tak tertahankan. Mereka duduk menghadap api, semur mendidih di perapian, kehangatan nyala api melukis wajah mereka dengan nada jingga. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi tatapan mereka bertemu dan bertahan lebih lama dari yang diperlukan. "Nabila," katanya akhirnya, dan suara namanya dalam suara beratnya membuatnya menggigil. Dia menatapnya, jantungnya berdetak kencang. Dia berdiri dan mendekatinya, berlutut di depan kursi tempat dia duduk. Dia mengambil tangannya di antara tangannya. Telapak tangannya kasar, tetapi sentuhannya mengejutkan lembut. "Aku bukan pria yang baik untukmu," katanya suaranya serak penuh emosi. "Aku rusak. Hatiku penuh hantu." "Aku juga rusak, Raka," jawabnya. Suaranya hampir bisikan. "Semua orang di desa berpikir aku tidak berguna untuk apapun, bahwa aku tanah tandus." Dia mengangkat salah satu tangannya dan membelai pipinya dengan punggung jari kapalan. Tatapannya intens, membara. "Aku tidak melihat tanah tandus," katanya. Suaranya menurun nada, menjadi dalam dan sensual. "Aku melihat seorang wanita cantik, kuat, dengan mata yang menyembunyikan lebih banyak cerita daripada yang dia ceritakan. Aku melihat bibir yang memohon aku untuk menciumnya sejak saat pertama aku melihatmu." Jantung Nabila berdegup kencang.
Tidak ada yang pernah mengatakan sesuatu seperti itu kepadanya. Tidak ada yang pernah menatapnya seperti itu, seolah dia wanita paling diinginkan di dunia. Dan apa yang menahanmu? Dia berani bertanya, suaranya sendiri penuh kerinduan yang tidak dia tahu dia miliki. Ketakutan, akuinya, ketakutan untuk merasakan sesuatu lagi, ketakutan untuk menghancurkan satu-satunya hal baik yang telah masuk ke gubuk ini dalam bertahun-tahun. Nabila membungkuk ke arahnya, mempersingkat jarak di antara mereka. Terkadang, untuk menyembuhkan luka kita harus mengambil risiko membukanya sedikit, bisiknya di bibirnya. Itulah semua yang dia butuhkan. Kontrol yang dia jaga dengan begitu kuat pecah. Mulutnya bertemu dengannya dalam ciuman yang tidak lembut atau halus. Itu ciuman putus asa, lapar, penuh tahun kesunyian, rasa sakit yang ditekan dan kebutuhan luar biasa. Dia mengambilnya dalam pelukannya, mengangkatnya dari kursi seolah dia tidak berat, dan membawanya ke kamarnya tanpa berhenti menciumnya. Kamar itu sama sederhananya dengan sisa rumah, didominasi oleh tempat tidur besar dengan bingkai kayu masif. Dia meletakkannya di atas selimut kulit dan membungkuk di atasnya, tubuhnya yang besar dan kuat membingkai tubuhnya. Nabila tidak merasa takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa diinginkan, dipuja. Dia melepaskan gaun sederhananya dengan urgensi penuh hormat, tangannya menjelajahi setiap lekuk tubuhnya seolah dia menemukan wilayah suci. Bibirnya mengikuti jejak tangannya, meninggalkan jejak api di kulitnya. Kamu sangat cantik, gumamnya di lehernya. Napasnya hangat membuat kulitnya merinding. Katakan kamu menginginkan aku, Nabila. Katakan kamu menginginkan ini sebanyak aku. Aku menginginkanmu, Raka. Jawabnya, suaranya gemetar karena emosi dan hasrat. Aku menginginkanmu di sini. Aku menginginkanmu. Tidak ada kecanggungan dalam penyatuan mereka, hanya koneksi mendalam dan naluriah. Seolah tubuh dan jiwa mereka telah saling menunggu. Dua belahan rusak yang akhirnya menemukan cara untuk menyatu. Itu penyerahan total, ledakan sensasi dan perasaan yang membuat keduanya kehabisan napas, berpegangan satu sama lain dalam kegelapan gubuk, sementara hujan terus menyanyikan lagu pengantar di atap. Mereka bercinta berulang kali malam itu dengan gairah yang menyembuhkan, yang menghapus luka masa lalu dan label kejam dunia. Dia membisikkan hal-hal di telinganya, kata-kata berani dan lembut yang membuatnya memerah dan menginginkannya lebih lagi. Dia mengatakan betapa lembutnya kulitnya, betapa manisnya rasanya, betapa luar biasa rasanya berada di dalamnya, bagaimana setiap bagian dirinya mengklaimnya sebagai miliknya. Dia, pada gilirannya kehilangan semua penghambatannya, merespons gairahnya dengan gairahnya sendiri, menemukan sisi dirinya yang tidak dia tahu ada. Dia seorang wanita sensual, bersemangat, mampu memberi dan menerima kesenangan besar. Dalam pelukan pria kasar dari pegunungan itu, wanita yang percaya dirinya mandul merasa untuk pertama kalinya sangat hidup dan utuh. Saat mereka tertidur, berpelukan, dengan kaki terjalin, Nabila meletakkan kepalanya di dada Raka, mendengarkan irama tenang jantungnya. Keheningan gubuk tidak lagi keheningan kesunyian. Sekarang itu keheningan penuh janji, kedamaian. Hanya dalam 3 hari, hidupnya telah berubah dengan cara yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Dia datang ke pegunungan sebagai objek pertukaran, beban yang keluarganya buang. Tetapi sekarang dia merasa seolah akhirnya menemukan rumahnya. Dia tidak tahu apa yang masa depan simpan untuk mereka. Tetapi saat dia berbaring aman dan dicintai dalam pelukan Raka, dia merasakan getaran kecil dan aneh di bagian terdalam dirinya. Bisikan kehidupan, harapan yang menantang semua logika dan semua vonis. Terlalu dini untuk mengetahuinya, terlalu luar biasa untuk mempercayainya. Tetapi saat itu Nabila memiliki kepastian bahwa sesuatu yang ajaib telah terjadi. Benih cinta yang baru saja mekar di antara mereka telah berakar dengan cara yang jauh lebih dalam dan literal daripada yang bisa dicurigai oleh keduanya. Pria dari pegunungan, yang hanya mencari teman untuk kesunyiannya dan wanita yang mereka sebut mandul baru saja, memulai perjalanan yang akan mengguncang fondasi kehidupan mereka dan seluruh desa yang telah memandang rendahnya. Karena Allah memiliki aturannya sendiri, dan cinta kadang-kadang adalah yang paling kuat dan subur dari semuanya. Minggu-minggu berubah menjadi sebulan dan kemudian 2. Kehidupan di pegunungan memperoleh ritme sendiri, rutinitas damai yang menjadi balsem untuk jiwa Nabila. Pagi dimulai dengan kehangatan tubuh Raka di sampingnya, lengannya memeluknya dengan posesif, bahkan dalam mimpi. Mereka bercinta dengan cahaya pertama hari, dengan cara yang lambat dan lembut, yang merupakan penegasan tempat mereka di dunia satu sama lain, sangat berbeda dengan gairah putus asa malam pertama, tetapi sama intensnya. Kemudian mereka menyiapkan sarapan bersama,
Bergerak melalui dapur kecil dalam tarian tersinkronisasi, tubuh mereka bersentuhan, berbagi ciuman curian yang terasa seperti kopi dan janji. Raka mengajarkan Nabila rahasia pegunungan. Dia mengajarinya mengidentifikasi jejak hewan, membedakan tanaman yang bisa dimakan dari yang beracun, membaca langit untuk memprediksi cuaca. Bersama mereka bekerja di kebun sayur, yang di bawah perawatan Nabila telah menjadi mosaik hijau cerah, menjanjikan tomat, paprika, dan labu. Dia menemukan kekuatan di dalam dirinya yang tidak pernah dia tahu dia miliki. Tangannya menjadi lebih kuat, kulitnya kecoklatan oleh matahari dan paru-parunya penuh dengan udara paling murni yang pernah dia hirup. Tetapi perubahan paling signifikan bukan yang eksternal, itu yang terjadi di dalam dirinya. Tanda pertama halus, kelelahan terus-menerus yang memaksanya tidur siang sore, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Kemudian, mual pagi. Pada awalnya dia mengaitkannya dengan sesuatu yang dia makan, tetapi ketika bau semur kelinci, hidangan favoritnya, membuatnya berlari keluar dari gubuk, kecurigaan luar biasa, hampir menakutkan, mulai terbentuk di pikirannya. Dia mencoba mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu mustahil. Sepanjang hidupnya mereka telah mengatakan kepadanya bahwa tubuhnya cacat. Kata mandul terukir dalam identitasnya begitu dalam sehingga dia tidak bisa membayangkan realitas lain. Raka menyadari pucatnya dan kurangnya nafsu makannya. "Apakah kamu baik-baik saja, cintaku?" Tanyanya suaranya serak karena kekhawatiran, sambil membelai dahinya dengan punggung tangannya untuk memeriksa apakah dia demam. "Kamu terlihat pucat." "Hanya kelelahan." Bohongnya, memaksakan senyum. Pekerjaan di kebun sayur lebih keras dari yang terlihat. Tetapi kecurigaan tumbuh, berubah menjadi campuran ketakutan dan harapan begitu rapuh, sehingga dia takut itu akan pecah hanya dengan menghirupnya. Hari ketika kecurigaannya berubah menjadi kepastian luar biasa, adalah sore yang cerah. Dia pergi mencuci pakaian di sungai kecil terdekat, dan saat membungkuk, pusing tiba-tiba menyerangnya. Dia harus duduk di batu bernapas dalam-dalam. Dia meletakkan tangan di perutnya, dan saat itulah dia merasakannya. Itu bukan gerakan. Belum. Itu sensasi kepenuhan, koneksi mendalam, energi yang bukan miliknya. Seluruh dirinya tampak berteriak kebenaran yang pikirannya menolak untuk menerima. Dia hamil. Air mata memancar dari matanya. Air mata yang bukan kesedihan atau ketakutan, tetapi kegembiraan begitu besar dan murni sehingga tampaknya hatinya akan meledak. Dia hamil. Dia, Nabila, si mandul. Seluruh dunia telah salah. Keluarganya, dokter, seluruh desa, semua salah. Tawa bercampur dengan air matanya. Suara yang muncul dari bagian terdalam jiwanya. Suara pembebasan murni. Seorang anak Raka, buah cinta mereka yang telah lahir di tempat paling tak terduga, jauh dari penilaian dan penghinaan. Dia menunggu Raka kembali dari memeriksa perangkapnya malam itu. Dia menyiapkan makan malam favoritnya, semur daging dengan bumbu aromatik dan menyalakan lilin yang dia buat dengan lilin lebah, mengisi gubuk dengan cahaya lembut dan hangat. Raka masuk lelah, tetapi dengan senyum kecil di bibirnya yang selalu muncul ketika dia melihatnya. Dia berhenti di ambang pintu, terkejut dengan suasana. "Apa yang kita rayakan?" tanyanya, mendekatinya dan memberinya ciuman dalam. Nabila mengambil tangan besar kapalannya dan membawanya ke perutnya. Raka mengerutkan kening bingung. "Raka," dia mulai, suaranya gemetar. Aku pikir aku tidak serusak yang semua orang pikirkan." Dia menatapnya tanpa mengerti pada awalnya. Kemudian, mata abunya terbuka lebar, ekspresi takjub dan ketidakpercayaan mutlak tergambar di wajahnya. Tatapannya turun dari mata Nabila ke perutnya, di mana tangannya sendiri beristirahat. Nabila berbisik, suaranya hampir tidak terdengar. "Apakah kamu mengatakan kepadaku?" Dia mengangguk, air mata kebahagiaan mengalir lagi di pipinya. "Kita akan punya bayi, Raka. Bayi kita." Untuk waktu yang lama, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tetap diam, menatap perutnya seolah melihat keajaiban. Ketakutan merebut Nabila. Bagaimana jika dia tidak menginginkannya? Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin melalui itu lagi, bahwa rasa sakit kehilangan Alina dan Raffi terlalu besar. Tetapi kemudian dia melihat air mata tunggal bergulir di pipi Raka, hilang di janggut tebalnya. Dia jatuh berlutut di depannya, menyandarkan dahinya di perutnya, dan bahunya bergetar oleh isak tangis diam dan menyayat hati. "Seorang bayi," ulangnya, suaranya patah. "Alina, dia, kami mencoba begitu lama." Nabila berlutut bersamanya, memeluknya, membelai rambutnya.
Dia mengerti bahwa air matanya bukan kesedihan, tetapi goncangan luar biasa, penyembuhan luka yang dia pikir tidak akan pernah menutup. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya. Mata abunya bersinar dengan cahaya yang tidak pernah dia lihat sebelumnya, cahaya kebahagiaan murni yang tidak berubah. Ini kamu, Nabila. Kamu adalah keajaiban saya, katanya, mengambil wajahnya di antara tangannya dan menciumnya dengan kelembutan yang membuatnya meleleh. Seorang anak kita. Malam itu mereka tidak banyak bicara lagi. Mereka berbaring di tempat tidur, berpelukan dengan tangan Raka beristirahat protektif di perut Nabila sepanjang malam. Dia merasakannya gemetar dari waktu ke waktu, diliputi emosi. Pria yang telah mengurung dirinya sendiri karena rasa sakit kehilangan, sekarang terlahir kembali bersama kehidupan baru yang tumbuh di dalam wanita yang dia cintai. Namun, kegembiraan murni keajaiban pribadi mereka tidak bisa tetap terisolasi di pegunungan selamanya. Beberapa minggu kemudian, saat kehamilan Nabila menjadi lebih jelas, mereka kehabisan garam dan tepung. Itu tak terelakkan. Salah satu dari mereka harus turun ke desa. Aku akan pergi, kata Raka dengan tegas. Kamu tidak akan bergerak dari sini. Aku tidak ingin siapapun mengganggumu, siapapun menatapmu dengan buruk. Tetapi Nabila menggelengkan kepalanya. Tidak, Raka, aku tidak akan bersembunyi. Aku tidak malu. Aku ingin semua orang melihatnya. Aku ingin keluargaku melihatnya. Ada kekuatan baru di suaranya. Kepercayaan diri yang cinta Raka dan kehidupan di dalamnya telah berikan padanya. Kita akan pergi bersama. Raka ragu. Naluri protektifnya berjuang melawan tekad di matanya. Akhirnya dia mengangguk. Dia tahu dia benar. Ini adalah sesuatu yang harus mereka hadapi bersama. Pagi ketika mereka turun ke desa, udara sejuk dan matahari bersinar. Nabila mengenakan gaun sederhana yang tidak lagi bisa menyembunyikan lengkungan lembut perutnya. Raka berjalan di sampingnya. Tangannya tidak pernah meninggalkan punggung bawahnya. Kehadirannya yang mengesankan adalah perisai melawan dunia. Orang pertama yang melihat mereka adalah istri pandai besi yang menjatuhkan keranjang sayurannya dengan mulut terbuka. Kemudian bisikan mulai. Itu menyebar melalui jalan-jalan berbatu seperti api. Itu Nabila, putri keluarga Ridwan. Lihat perutnya. Dia hamil. Tetapi dia mandul. Jendela terbuka, pintu sedikit terbuka. Desa sinar pagi berhenti, menyaksikan yang mustahil. Nabila menjaga kepalanya tinggi, tangannya di perutnya, mengabaikan bisikan dan tatapan ternganga. Dia merasa tak terkalahkan dengan Raka di sampingnya. Mereka menuju langsung ke rumah orang tuanya. Kartika yang membuka pintu. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi ketidakpercayaan murni dan kemudian ekspresi iri berbisa ketika matanya tertuju pada perut membulat Nabila. Sihir macam apa ini? Desisnya. Ridwan dan Salma muncul di belakangnya. Wajah mereka pucat karena goncangan. Ibunya yang pertama berbicara. Suaranya gemetar ketidakpercayaan dan kemarahan aneh. Apa artinya ini, Nabila? Apakah kamu telah menghina pria ini? Milik siapa anak itu? Milikku. Suara Raka bergemuruh dalam dan mengancam. Dia melangkah maju, menempatkan Nabila sedikit di belakangnya. Ini anak kami. Dan aku datang untuk mengatakan kepada kalian agar tidak pernah mendekati istriku lagi. Kalian memperlakukannya seolah dia sampah. Tetapi ternyata satu-satunya tanah busuk di sini adalah yang ada di hati kalian. Dia berkembang segera setelah aku menjauhkannya dari kalian. Wajah Salma menyusut dalam topeng kemarahan dan penghinaan. Kamu berbohong. Itu mustahil. Dokter mengatakan dia mandul. Sepertinya dokter kalian bodoh. Atau mungkin masalahnya tidak pernah dia, kata Nabila, suaranya jelas dan tegas. Dia menatap langsung ke mata ibunya. Masalahnya adalah tempat ini. Masalahnya adalah penghinaan dan kesedihan. Di pegunungan aku menemukan kedamaian dan dalam pelukan pria ini aku menemukan cinta. Dan cinta, ibu, kadang-kadang bisa membuat keajaiban. Tanpa mengatakan sepatah kata pun lagi, dia berbalik. Raka melemparkan tatapan terakhir peringatan sebelum mengikutinya. Saat mereka menjauh dari rumah, meninggalkan keluarganya ternganga dan terhina di pintu, Nabila merasakan rantai terakhir yang mengikatnya pada masa lalu menyakitkan patah. Dia bukan lagi putri yang diremehkan, wanita cacat. Dia Nabila, istri Raka, calon ibu anaknya. Dia seorang wanita yang dicintai dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia bebas. Tetapi dia tahu ini bukan akhir, ini hanya awal.
Berita kehamilan ajaibnya akan mengguncang desa Sinar Pagi hingga fondasinya, membangkitkan iri, dendam dan mungkin rahasia lama yang beberapa orang lebih suka tetap terkubur. Dan keluarganya, dihina secara publik tidak akan tinggal diam. Pertempuran untuk kebahagiaannya dan anaknya baru saja dimulai. Kembali ke pegunungan jauh lebih sunyi daripada turun. Ketegangan pertemuan di desa bergetar di udara di antara mereka. Raka berjalan dengan alis berkerut, tangannya masih di punggung Nabila, tetapi sekarang sentuhannya posesif, jangkar di dunia yang tiba-tiba terasa bermusuhan. Rahangnya begitu ketat sehingga tampak terukir di granit. Nabila, di sisi lain, merasakan ketenangan aneh. Ketakutan yang dia antisipasi tidak datang. Sebagai gantinya ada resolusi dingin dan keras. Dia telah melihat wajah sejati keluarganya dilucuti dari kepura-puraan kasih sayang dan alih-alih menghancurkannya telah memperkuat. Dia telah mematahkan ikatan tak terlihat terakhir yang menyatukannya dengan mereka. Ketika mereka tiba di jalan setapak terakhir yang menuju gubuk, Raka berhenti dan berbalik ke arahnya, mengambil wajahnya di antara tangannya yang besar. Mata abunya adalah dua badai mini, penuh kemarahan protektif yang menggerakkannya hingga ke bagian terdalam. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanyanya suaranya gemuruh tertahan. "Jika kamu ingin aku kembali ke sana dan memukul kepala mereka semua, cukup katakan padaku. Ayahmu karena menjadi pengecut, ibumu karena menjadi ular berbisa dan kakakmu karena bernapas." Nabila tersenyum, senyum tulus yang tampaknya mengejutkannya. Dia meletakkan tangannya di atas tangannya yang masih memegang wajahnya. "Aku baik-baik saja, Raka. Lebih dari baik-baik saja. Untuk pertama kalinya aku bebas dari mereka. Aku tidak lagi berutang apapun kepada mereka, bahkan kesedihanku." Kemarahan di matanya melunak, digantikan oleh kekaguman mendalam. "Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal," bisiknya. "Aku ingin menguncimu di sini, di mana tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Dan aku ingin kamu melakukannya," jawabnya dalam bisikan bersekongkol, mendekat sampai bibir mereka hampir bersentuhan. "Tetapi hanya jika kamu mengunciku bersamamu." Ketegangan pecah, digantikan oleh jenis lain, jauh lebih akrab dan disambut. Dia menciumnya di sana di tengah jalan setapak, ciuman dalam dan posesif yang berbicara tentang kepemilikan, perlindungan dan keinginan luar biasa. "Kamu milikku, Nabila," gumamnya di bibirnya. "Kamu dan bayi ini adalah wilayahku dan celakalah siapapun yang mencoba menaruh kaki di dalamnya." Kata-kata yang bagi wanita lain mungkin tampak mengendalikan, baginya terdengar seperti janji terindah. Itu janji tempat berlindung dari seorang pejuang di sisinya. Dia memeluknya erat, menenggelamkan wajahnya di dadanya. "Aku akan selalu milikmu," katanya, dan dia mengatakannya dengan kepastian mutlak. Malam itu, dalam keamanan gubuk, mereka bercinta dengan intensitas yang diperbarui. Itu tindakan penegasan kembali, cara untuk mengklaim ruang dan kebahagiaan mereka menghadapi dunia jelek yang mereka tinggalkan di lembah. Raka memujanya dengan tubuhnya, tangan dan mulutnya, menghafal setiap lekuk, setiap erangan, berbisik di telinganya betapa sempurnanya dia, betapa luar biasa suburnya dan penuh kehidupan. "Lihatlah dirimu," katanya sambil mereka berjalin di seperai, tangannya terbentang di atas gundukan lembut perutnya. "Kamu memberi kehidupan kepadaku sebelum memberikannya kepada anak kita. Aku mati di dalam dan kamu menghidupkanku kembali. Bagaimana aku bisa membayarmu untuk keajaiban seperti itu? Hanya tetaplah di sisiku," jawabnya. "Cintai aku seperti ini selalu." Dan dia melakukannya. Tetapi sementara mereka berlindung di tempat suci cinta mereka, di desa, benih kebencian yang mereka tanam berakar beracun. Di rumah keluarga Ridwan, goncangan awal telah berubah menjadi penghinaan marah. Salma berjalan bolak-balik di ruangan kecil seperti binatang terkurung. Bagaimana dia berani? Bagaimana dia berani datang ke sini menggosokkan kehamilannya di wajah kami seolah itu trofi? Dia mengepalkan tangannya yang kaku dan dia si biadab itu berbicara kepada kami seolah kami sampah setelah kami melakukan bantuan memberinya istri. Kartika tertawa, tawa pahit dan kejam. "Jangan khawatir, Ibu. Tidak ada yang akan mempercayainya. Semua orang tahu dia mandul. Jelas sekali apa yang terjadi. Pelacur itu telah berguling dengan orang lain, mungkin dengan beberapa pemburu yang lewat di sana." Si biadab suaminya begitu bodoh dan sangat putus asa sehingga dia menelan cerita bahwa si bajingan adalah miliknya. Ridwan, sang ayah, yang telah minum kopi pahit di sudut, mengangkat kepalanya. "Kita tidak seharusnya berbicara seperti itu tentangnya. Dia adikmu."
Dia bukan adikku, teriak Kartika, wajahnya berubah karena iri. Hal itu telah menghinaku. Apakah kamu tahu apa yang mereka katakan sekarang di pasar? Lihat, di sana pergi saudara perempuan si ajaib. Mereka menertawakanku. Suamiku Adnan telah melemparkannya ke wajahku. Sepertinya yang cacat bukan adikmu, katanya tadi malam padaku. Dia membuat hidupku neraka. Ide Kartika, begitu jahat dan bengkok, menyala di pikiran Salma. Itu satu-satunya penjelasan yang menyelamatkan kebanggaannya. Itu satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kontrol narasi. Kamu benar, kata Salma perlahan. Cahaya jahat bersinar di matanya. Kamu benar sekali. Dia telah menipunya. Dia telah menodai nama keluarga kami dengan bajingan. Harus membuat semua orang tahu. Harus membuat pria dari pegunungan itu melihat jenis ular apa yang dia masukkan ke tempat tidurnya. Keesokan harinya, Kartika pergi ke pasar, bukan untuk membeli, tetapi untuk menanam. Berbicara dalam bisikan dengan teman-temannya, Ratu Gosip Desa, dia menjatuhkan kebenaran tentang kehamilan adiknya. Kasihan Raka, katanya berpura-pura kesedihan yang tidak dia rasakan. Dia begitu kesepian sehingga dia telah mempercayai kebohongan, tetapi kami tahu kebenarannya. Nabila selalu lemah karakter, pemburu yang tersesat, orang asing lewat, siapa tahu. Ibuku hancur. Ini aib yang mengerikan. Cerita itu menarik, skandal dan, yang paling penting bagi penduduk desa yang bosan, jauh lebih dapat dipercaya daripada keajaiban. Itu menyebar seperti virus, menginfeksi percakapan di warung, di pintu masjid, di sungai, sementara wanita mencuci. Desa terbagi. Yang paling sinis dan iri berpegang pada versi perselingkuhan. Yang lain, yang mengingat kelembutan Nabila sebelum kepahitan memakannya, ragu. Salah satu yang ragu adalah Bu Sarinah, dukun jamu tua desa. Seorang wanita bijaksana, dengan mata yang melihat melampaui penampilan. Dia selalu memiliki kasih sayang khusus untuk Nabila dan tidak pernah sepenuhnya percaya pada vonis Dr. Mulyono yang tua. Beberapa hari kemudian dia menyiapkan keranjang dengan teh herbal penenang untuk mual dan balsem untuk stretch mark dan memulai perjalanan panjang ke pegunungan. Dia menemukan Nabila di kebun sayur. Wajahnya diterangi matahari, bernyanyi lembut sambil mencabut rumput liar. Dia tidak pernah melihatnya begitu berseri, begitu penuh kehidupan. Anakku, kata Bu Sarinah dengan senyum, pegunungan cocok untukmu. Kamu terlihat seperti bunga yang akhirnya menemukan matahari. Nabila berdiri dan memeluknya erat. Bu Sarinah, senang sekali melihatmu. Masuk, silakan. Raka di dalam memperbaiki beberapa kulit hewan. Saat mereka minum teh di gubuk dengan Raka mengamati dalam diam dari sudutnya, Bu Sarinah menceritakan dengan lembut rumor yang beredar di desa. Senyum Nabila memudar dan kemarahan tak berdaya kembali bersarang di dadanya. Raka, mendengar tuduhan jahat, melompat berdiri. Tangannya mengepal. Urat berdenyut di lehernya. Aku akan turun sekarang juga dan akan mencabut lidah adikmu itu, gerungnya. Suaranya seperti guntur. Raka, tidak, seru Nabila, berdiri di depannya. Jangan merendahkan dirimu ke level mereka. Kekerasan tidak akan menyelesaikan apa-apa. Hanya akan memberi mereka alasan. Mereka akan mengatakan kamu biadab, tetapi mereka menodai kehormatanmu. Dan anak kita, raungnya, kontrol dirinya hampir pecah. Kehormatan kita tidak ada di mulut kotor mereka. Raka, kata Nabila, meletakkan tangannya di dadanya, memaksanya menatapnya. Itu di sini, di rumah ini, di antara kita. Selama kita tahu kebenarannya, apa yang mereka katakan hanyalah kebisingan. Bu Sarinah mengangguk, kagum dengan kedewasaan gadis muda itu. Dia benar, Raka. Cara terbaik untuk memerangi racun adalah dengan kebenaran. Dan kebenaran, dengan waktu selalu muncul ke permukaan. Tetapi kalian harus berhati-hati. Kebohongan yang diulang berkali-kali bisa menjadi berbahaya. Kata-kata Bu Sarinah terbukti nubuat. Penghinaan Nabila tidak cukup untuk Salma. Dia ingin putrinya kembali di bawah kontrolnya. Bahkan jika untuk itu dia harus menghancurkannya terlebih dahulu. Seminggu kemudian, ditemani Kartika, dia naik ke pegunungan. Mereka tiba tanpa pemberitahuan, menemukan Raka dan Nabila, duduk di luar di bangku kayu yang dia bangun menikmati matahari sore. Nabila, putriku, mulai Salma. Suaranya direndam dalam kemanisan palsu yang membuat perut Nabila mual. Aku datang untuk memohon agar kamu memaafkan kami. Kami terkejut. Kami tidak tahu apa yang kami katakan. Nabila tetap diam,
Tatapannya dingin. Raka berdiri. Tubuhnya adalah penghalang antara istrinya dan kedua wanita itu. "Apa yang kalian inginkan di sini?" tanyanya. Nadanya tidak mentolerir permainan. "Kami ingin membantunya," campur tangan Kartika. Senyumnya tidak mencapai matanya. "Kamu hamil, sendirian di sini dengan dia. Kehamilan membutuhkan perawatan." Nasihat dari seorang ibu, dari saudara perempuan yang sudah melewati itu. "Kamu tidak bisa tinggal di tempat liar ini. Ini berbahaya untuk bayi. Istriku lebih aman di sini daripada di tempat lain manapun di dunia," jawab Raka. "Di sini ada aku untuk melindunginya. Dia tidak membutuhkan apa-apa dan terlebih lagi racun yang kalian keluarkan." "Ini bukan racun. Ini kekhawatiran," desak Salma melangkah maju. "Anak, pikirkan baik-baik. Di desa kamu akan punya dokter, keluargamu. Kembalilah ke rumah setidaknya sampai bayi lahir. Kemudian kamu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Kami akan membuat semua orang percaya bahwa kamu telah memaafkan suamimu atas kesalahannya, bahwa kamu telah memutuskan untuk merawat bayi pria lain. Orang-orang akan mengagumi kemurahan hatimu. Bisa diatur." Nabila tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Keberanian, kekejaman rencana mereka. Mereka bahkan tidak berpura-pura mempercayainya. "Suamiku tidak melakukan kesalahan," kata Nabila, suaranya tajam seperti es. "Dan bayi ini," katanya, meletakkan tangan protektif di perutnya, "adalah miliknya sama seperti milikku. Ini buah cinta kami. Cinta yang kalian tidak akan pernah bisa mengerti karena hati kalian kering dan busuk. Sekarang pergilah dari rumahku. Kalian bukan keluargaku. Satu-satunya keluargaku adalah pria ini dan anak yang aku bawa di dalam." Wajah Salma berubah. Topeng kemanisan jatuh untuk mengungkapkan kemarahan dingin yang ada di bawahnya. "Kamu akan menyesal ini, gadis kurang ajar," desisnya. "Ketika si biadab itu lelah padamu dan meninggalkanmu dengan bajinganmu, jangan datang menangis di pintuku." Saat itu pintu sudah tertutup selamanya. Mereka berbalik dan pergi, meninggalkan jejak kejahatan di udara murni pegunungan. Nabila runtuh di bangku gemetar karena marah dan sakit. Raka berlutut di depannya, memeluknya erat. "Sesestete cintaku, sudah berlalu. Mereka tidak akan mendekatimu lagi. Aku bersumpah." Tetapi kunjungan itu telah meninggalkan luka. Penyebutan dokter telah menanam benih kegelisahan di pikiran Nabila. Beberapa malam kemudian dia terbangun dengan rasa sakit tajam di perut. Dia berteriak ketakutan dan Raka terbangun seketika. Panik terpantul di wajahnya di cahaya bulan. "Raka, aku sakit," rintihnya, mencengkeram perutnya. Rasa sakitnya intens, menusuk. Mimpi buruk terburuk keduanya berdesakan dalam kegelapan kamar. Kehilangan bayi ini tidak terpikirkan. Raka, didorong oleh adrenalin dan ketakutan, mengangkatnya. "Tenang, bernapas. Aku akan membawamu ke desa." "Ke dokter?" "Tidak," engap Nabila. "Tidak ke Mulyono. Aku tidak akan mempercayainya. Dia akan mengatakan apa saja untuk membuktikan bahwa dia benar." Rasa sakit, untungnya, mulai mereda, berubah menjadi ketidaknyamanan tumpul. Mungkin hanya kram, peregangan ligamen, tetapi ketakutan itu nyata. Itu telah menunjukkan kepada mereka betapa rentannya mereka, betapa terisolasinya mereka. "Bu Sarinah berbicara kepadaku tentang dokter baru," kata Nabila ketika dia mendapatkan napasnya kembali, masih meringkuk dalam pelukan Raka. "Di desa tetangga, di kota Indah Raya. Mereka bilang dia muda, bahwa dia belajar di kota. Mereka bilang dia berbeda." Raka menatapnya. Pergi ke dokter berarti mengekspos diri, menyerahkan keajaiban mereka pada pengawasan dingin sains. Tetapi melihat teror di mata Nabila malam itu telah lebih buruk daripada rumor apapun. "Baiklah," katanya dengan tegas. "Kita akan pergi ke kota Indah Raya. Kita akan menemui dokter baru itu dan mendapatkan bukti. Bukti yang akan menutup mulut mereka semua sekali dan untuk selamanya." Keputusan telah diambil. Tetapi sementara itu kehidupan terus berlanjut dan Raka mencurahkan dirinya untuk membuat gubuk menjadi sarang untuk keluarga mereka. Salah satu tugasnya yang dipaksakan sendiri adalah membangun boks bayi. Dia menghabiskan hari-hari memilih kayu ek terbaik, memotong dan mengamplasnya dengan kesabaran dan pengabdian yang tidak pernah Nabila lihat. Suatu sore, sementara dia mengukir hewan-hewan kecil di kepala boks bayi, dia duduk di sampingnya menjahit selimut kecil dengan potongan kain tua. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya melihat konsentrasi di wajahnya.
Dia mengangkat pandangan dan senyum lembut melunakkan fitur kerasnya. Aku memikirkan wajahnya. Apakah dia akan mirip kamu dengan mata besarmu yang coklat, atau apakah dia akan mewarisi kerutan dahi ini milikku? Aku harap dia punya kekuatanmu, katanya tersenyum, dan kebaikanmu. Meskipun jika dia menyerupiku, dia akan punya lebih banyak peluang mendapatkan apa yang dia inginkan dengan senyuman. Dia tertawa, suara dalam dan tulus yang mengisi gubuk dengan kehangatan. Dia meninggalkan potongan kayu dan mendekatinya, menariknya ke pangkuannya, dengan hati-hati agar tidak menekan perutnya yang tumbuh. Dia menciumnya lembut dan kemudian menyandarkan pipinya yang kasar di pipinya, menatap hasil karya tangan mereka. Kamu tahu sesuatu, bisiknya di telinganya, napasnya menggelitik lehernya. Kadang-kadang aku menatapmu duduk di sini dengan cahaya di matamu dan anak kita tumbuh di dalammu, dan aku merasa hatiku akan meledak. Ini terlalu banyak kebahagiaan untuk pria seperti aku yang percaya bahwa hidupnya telah berakhir. Omong kosong, jawabnya, memutar kepalanya untuk menciumnya di dagu. Kamu pantas semua kebahagiaan di dunia, Raka. Dan ini hanya awal. Dia menggigit cuping telinganya dan suaranya menjadi serak, penuh hasrat. Melihatmu seperti ini, begitu keibuan dan pada saat yang sama begitu luar biasa seksi, membuatku gila. Aku ingin membawamu ke tempat tidur dan mengingatkanmu bahwa sebelum menjadi ibu kamu adalah wanitaku. Nabila tertawa merasakan panas menyebar melalui urat-uratnya. Aku tidak pikir aku menentang rencana itu, Tuan Pegunungan, katanya dengan nakal. Tetapi sebelumnya selesaikan beruang. Anak kita membutuhkan beruang untuk melindunginya. Tetapi kedamaian tempat perlindungan mereka akan segera terancam lagi dan dengan cara yang jauh lebih berbahaya. Di desa, Ridwan telah mencapai titik terendah. Utang mencekiknya dan aib publik telah membuatnya menjadi bahan tertawaan. Dan dalam keputusasaan itu dia melakukan kesalahan fatal. Dia mendekati Ramli, rentenir, pria yang istrinya sebutkan di awal. Ramli tidak seperti Raka. Dia pria tanpa prinsip, dengan mata musang yang melihat dunia dalam hal keuntungan dan kerugian. Dia mendengarkan cerita kehamilan ajaib Nabila, bukan dengan ketidakpercayaan, tetapi dengan minat penuh perhitungan. Jadi putrimu yang tidak berguna tiba-tiba semacam orang suci ajaib, kata Ramli, menggosok tangan gemuknya. Itu menarik, Ridwan. Sangat menarik. Hal-hal ajaib kadang-kadang bernilai banyak uang. Ada orang kaya di Jakarta yang membayar kekayaan untuk bayi spesial, terutama jika mereka tidak bisa punya sendiri. Ridwan memucat. Apa yang kamu sarankan, Ramli? Oh, tidak ada, kata rentenir dengan senyum licik. Hanya mengatakan bahwa putrimu bisa menjadi solusi untuk semua masalah keuanganmu. Bayi seperti itu, lahir di pegunungan, anak dari wanita mandul, punya cerita bagus dan cerita bagus. Temanku, terjual sangat baik. Pemikiran itu mengerikan, tetapi dalam pikiran busuk Ridwan, benih gelap ditanam. Sementara itu, Dr. Mulyono yang tua, merasakan reputasinya terancam oleh kehamilan Nabila, memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia menerbitkan pengumuman di koran lokal kecil, artikel kepentingan medis di mana dia memperingatkan populasi tentang bahaya histeria wanita dan kehamilan palsu, mengutip kasus wanita yang putus asa untuk memiliki anak, mengembangkan semua gejala kehamilan tanpa ada janin nyata. Meskipun dia tidak menyebutkan Nabila secara langsung, seluruh desa tahu siapa yang dia maksud. Dia memberi lapisan kredibilitas medis pada rumor Kartika. Pengumuman itu sampai ke tangan Bu Sarinah, yang marah naik lagi ke pegunungan untuk memperingatkan pasangan itu. Ini bukan lagi gosip pasar. Anak-anak, katanya dengan serius, menunjukkan potongan koran kepada mereka. Ini serangan langsung. Mereka ingin menyatakanmu gila Nabila. Ini satu-satunya cara yang mereka miliki untuk menjelaskan apa yang tidak bisa mereka mengerti dan untuk menyelamatkan kebanggaan mereka sendiri. Raka meremas kertas di tinjunya sampai kusut. Kemarahan yang dia jaga mulai meluap. Ini bukan lagi hanya tentang kehormatan. Mereka menyerang kewarasan Nabila. Mereka mempersiapkan tanah untuk mengambil anaknya, berargumen bahwa dia tidak dalam keadaan sehat. Cukup, kata Raka, suaranya berbahaya tenang. Bersembunyi sudah selesai. Mengabaikan mereka sudah selesai. Besok kita akan pergi ke kota Indah Raya. Kita akan menemui dokter baru itu dan mendapatkan bukti. Bukti yang akan menutup mulut mereka semua sekali dan untuk selamanya. Nabila menatapnya, ketakutan berjuang dengan tekad di matanya. Dia mengangguk. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak berjuang hanya untuk cinta atau kehormatan mereka.
Mereka sedang berjuang demi masa depan anak mereka. Saat matahari terbenam, Nabila dan Raka berdiri di depan rumah panggung kayu mereka, menatap lembah yang terbentang di kaki mereka. Desa Sinar Pagi tampak seperti sekumpulan cahaya kecil yang berkelap-kelip di tengah gelap yang mulai turun. Terlihat begitu kecil, begitu tak berarti dibandingkan kemegahan pegunungan. Namun mereka tahu, di antara cahaya kecil itu sedang tumbuh badai kebencian, iri hati, dan keserakahan yang suatu hari bisa merayap naik dan menghancurkan surga yang telah mereka bangun dengan susah payah. "Aku takut, Raka," bisik Nabila dengan suara gemetar. Lelaki itu merangkulnya erat, tubuhnya hangat dan kokoh seperti benteng pelindung. "Selama kita bersama, tidak ada yang perlu ditakuti," ucapnya lembut sambil mencium puncak kepala istrinya. "Ini aku dan kamu melawan dunia, cintaku, dan demi hidup anak kita, aku bersumpah kita akan menang." Namun, di balik kata-katanya, terselip bayangan keraguan di hatinya. Ia tidak takut pada para penggosip atau dokter tua yang iri hati. Yang ia takutkan adalah keputusasaan pria-pria yang tak punya apa-apa untuk kehilangan, seperti Ridwan, ayah mertuanya, dan keserakahan tanpa batas orang seperti Ramli. Ia menyadari bahwa bahaya sejati bukanlah kata-kata, tetapi monster yang bersembunyi di hati manusia, dan sekali dilepaskan, monster itu jauh lebih liar daripada binatang manapun di gunung. Perjalanan menuju kota Indah Raya saat fajar menjadi ujian kesabaran dan kekuatan mereka berdua. Raka menyiapkan gerobak dan melapisinya dengan selimut agar Nabila tetap nyaman. Ia bersikeras untuk berjalan di samping kuda tua itu, menuntunnya dengan tangan mantap di sepanjang jalan berbatu sambil terus memantau sekeliling, seolah-olah ia takut monster dari gosip desa akan muncul dari balik pepohonan. Nabila, duduk di antara selimut, memandangi wajah tegas suaminya. Cinta yang ia rasakan begitu luas dan dalam hingga terkadang sulit baginya untuk bernapas. Di bagian jalan yang datar, Raka mendekat dan menggenggam tangannya. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Nabila, jari-jarinya berjalin dengan milik suaminya. "Aku berpikir untuk memaksa dokter itu memperlakukanmu seperti seorang ratu," jawab Raka dengan nada serius. "Dan kalau dia berani menatapmu dengan tidak hormat atau mengatakan sesuatu yang menyakitkan, aku akan membongkar kliniknya papan demi papan." Nabila tersenyum, menekan tangannya lembut. "Tidak perlu, pelindung liarku. Bu Sarinah bilang dia orang baik." "Tidak ada pria yang cukup baik untukmu," jawab Raka, berhenti sejenak untuk memberikan ciuman cepat dan penuh perasaan. "Aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak butuh pria dengan selembar kertas untuk memberitahuku bahwa bayi ini nyata. Aku tahu di sini," katanya sambil menepuk dadanya sendiri, "dan aku merasakannya di sini," tambahnya, meletakkan tangannya perlahan di perut Nabila. "Kita hanya pergi untuk mengambil kertas itu agar ular-ular berhenti bicara. Bagiku, kamu adalah satu-satunya kebenaran yang penting." Kata-kata Raka adalah penawar terbaik bagi Nabila. Sepanjang sisa perjalanan, ia merasa kuat dan tak terkalahkan. Kota Indah Raya lebih besar dan lebih hidup daripada Desa Sinar Pagi. Klinik Dr. Rizky Hidayat tidak berada di rumah tua dan gelap seperti milik Dr. Mulyono, melainkan di bangunan bersih dan terang dengan jendela besar yang memantulkan sinar pagi. Dr. Rizky Hidayat ternyata pria muda, tak lebih dari 30 tahun, dengan senyum ramah dan mata cerdas yang menatapnya dengan hormat dan profesional, bukan dengan penilaian. Ia mendengarkan kisah mereka dalam diam, kadang mengangguk. Wajahnya tidak pernah menunjukkan keterkejutan atau ketidakpercayaan, hanya perhatian yang tulus. "Bu, terkadang tubuh dan jiwa terhubung begitu erat, hingga luka di satu sisi bisa membuat sisi lain ikut sakit," katanya dengan suara tenang. "Stres, kesedihan, rasa rendah diri, semuanya bisa memengaruhi kondisi seorang wanita. Ini bukan histeria, ini ilmu pengetahuan. Dan terkadang semua yang dibutuhkan tubuh untuk sembuh hanyalah kedamaian, rasa aman, dan cinta." Dr. Rizky Hidayat menatap Raka dengan penuh pengertian. Lelaki itu berdiri tegang di sudut seperti binatang yang siap menyerang, namun kini tampak ikut rileks. "Biar saya periksa," katanya lembut. Pemeriksaan berlangsung dengan penuh rasa hormat dan metode yang rapi. Ia mengambil stetoskop khusus dan setelah beberapa saat senyum lebar merekah di wajahnya. "Bagus, Raka," katanya sambil menaruh ujung stetoskop pada telinganya, lalu menekan ujung lainnya di perut Nabila. Wajah Raka berubah, ketidakpercayaan, kekaguman, dan kebahagiaan murni meluap di dadanya. Air mata mengalir dari mata kelabu Raka ketika ia mendengar untuk pertama kalinya detak jantung cepat dan kuat anak mereka, irama kehidupan yang menjadi bukti tak terbantahkan atas mukjizat itu. Raka melepaskan stetoskop, tak mampu berkata apa-apa,
dan langsung berlutut di samping Nabila, menciumnya perutnya dengan penuh hormat. "Selamat," ujar Dr. Rizky Hidayat tersentuh oleh pemandangan itu. "Ibu hamil yang sehat dan janinnya sangat kuat. Dan Anda, Bu Nabila, sehat sempurna. Tidak ada sedikit pun yang menunjukkan kemandulan. Tidak pernah ada." Ia menyerahkan surat keterangan dokter tertulis, bertempel dan bertanda tangan, yang merinci kondisi kesehatan Nabila dan perkembangan kehamilannya yang sudah lanjut. Dalam perjalanan pulang, keheningan mereka dipenuhi euforia tenang. Raka mengemudikan gerobak dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam tangan Nabila, tak mau melepaskannya. "Aku akan mengabadikan detak itu dalam ingatanku selamanya," bisiknya, suaranya masih gemetar oleh emosi. Surat dokter itu, senjata pembela mereka, disimpan rapi di saku baju Raka. Saat mereka tiba di rumah panggung kayu pada senja hari, ketegangan hari-hari sebelumnya meleleh. Mereka bercinta bukan karena putus asa, melainkan sebagai perayaan penuh syukur, tarian dua jiwa yang bertemu dan menciptakan kehidupan melawan segala rintangan. Namun kemenangan pribadi itu sudah bergema ke lembah. Kunjungan ke dokter di kota Indah Raya tak luput dari perhatian dan berita itu sampai ke desa Sinar Pagi, mengobarkan amarah para musuh mereka. Penghinaan publik menimpa Salma, Kartika, dan Dr. Mulyono. Putus asa, mereka menjadi lebih berbahaya. Ridwan, tenggelam dalam utang dan malu, menerima kunjungan lagi dari Ramli, sang rentenir. Kali ini Ramli tak menawarkan, ia memerintahkan. "Putrimu." Dan lelaki gunung itu telah mempermalukan orang-orang penting, Ridwan, katanya sambil menyeringai. "Mereka menciptakan sesuatu yang sangat berharga. Anak itu, bayi mukjizat itu, harganya jutaan. Klien saya di kota, pasangan kaya yang tak punya anak, akan membayar apapun. Ini penyelamatan untukmu. Kau akan lunasi semua utangmu. Kau bisa mulai hidup baru jauh dari sini. Dan putrimu, ia akan terbebas dari beban anak yang hanya membawa masalah." Dingin menjalari urat-urat Ridwan. "Mau kau menyuruhku menculik cucuku sendiri?" gumamnya. "Aku tak mau kau lakukan apa-apa. Kalau bukan kau, Ridwan, kami akan hancurkan keluargamu. Kau atau istrimu dan putrimu bisa berakhir di jalan atau kau di dasar sungai. Aku butuh kau mengeluarkan lelaki gunung itu dari pondoknya saat purnama berikutnya. Ciptakan alasan, sebuah darurat, hewan terluka. Sisanya biar kami yang urus." Terpojok, lemah dan ketakutan, Ridwan menyerah. Rencana pun berjalan. Di antara jaring yang menjerat mereka, Raka dan Nabila memutuskan waktunya untuk menghadapi desa sekali lagi. Bersenjata dengan surat dari Dr. Rizky Hidayat, mereka turun ke desa Sinar Pagi pada hari pasar saat alun-alun penuh. Mereka berjalan langsung menuju Dr. Mulyono, yang sedang berkhotbah di hadapan kerumunan tentang bahaya imajinasi perempuan. Suara Raka, dingin dan tegas, memotong udara. Dr. Mulyono menoleh, wajahnya memerah ketika melihat mereka. Nabila, dengan kepala tegak, melangkah ke depan dan membuka surat keterangan dokter itu. "Ini laporan dari Dr. Rizky Hidayat dari kota Indah Raya," katanya lantang agar semua mendengar. "Ia menyatakan bahwa aku sehat sempurna dan kehamilanku berjalan normal. Mungkin lain kali, dokter, sebelum menuduh seorang wanita mandul karena ketidaktahuan dan prasangka, sebaiknya Anda memperbarui ilmu Anda, atau cukup diam." Ia membacakan bagian-bagian penting dari surat itu dengan suara jelas. Kerumunan berdesis kagum. Tatapan mereka beralih ke Dr. Mulyono, kini dipenuhi tuduhan. Salma dan Kartika, yang berdiri tak jauh, memucat dan menjadi pusat pandangan sinis orang-orang. Mereka terbongkar sebagai pembohong yang keji. Itu adalah kemenangan mutlak, namun juga menjadi pemicu akhir. Malam purnama tiba seminggu kemudian. Saat matahari tenggelam, seorang pemuda dari desa Sinar Pagi berlari ke rumah panggung kayu dengan napas tersengal. "Pak Raka, cepat! Ridwan, ayah istrimu, jatuh di dekat sungai tua. Ia terluka parah dan memanggilmu." Raka menatap Nabila. Nalurinya berteriak bahwa itu jebakan, tapi hati Nabila tetap lembut. "Kau harus pergi, Raka. Bagaimana kalau itu benar?" Kebaikan hatinya adalah kekuatan sekaligus kelemahannya. Raka menciumnya perlahan. "Aku tak suka ini. Kunci pintunya rapat-rapat dan jangan buka untuk siapapun. Bu Sarinah akan datang malam ini menemanimu. Aku tak akan lama." Ia pergi dengan cepat, kapak di pinggang, rasa khawatir berperang dengan kecurigaan. Tak lama setelah bayangannya lenyap, Bu Sarinah tiba,
wajahnya tegang. Udara terasa berat dan mencekam. 1 jam kemudian, tepat saat Nabila merasakan sakit pertama dari persalinan, pintu rumah panggung itu digebrak keras. 2 pria bertubuh besar berwajah tertutup masuk. Dengan gagah berani, Bu Sarinah menghadang mereka dengan pengaduk perapian. "Keluar dari sini, setan!" teriaknya, tapi mereka memukulnya jatuh dengan kasar. Nabila menjerit, campuran rasa sakit, ketakutan, dan kontraksi yang datang semakin cepat. Di ambang pintu, ia melihat sosok ketiga, bayangan pria yang awalnya tak ia kenali dalam cahaya redup. Itu Ridwan. Tatapan ngeri dan penyesalan di matanya adalah hal terakhir yang dilihat Nabila sebelum rasa sakit melanda seluruh tubuhnya. Persalinan berlangsung cepat dan brutal di lantai rumah panggung kayu, dengan Bu Sarinah berusaha membantu sebisanya sementara para pria menunggu dengan tak sabar. Begitu bayi itu lahir dan menangis keras, salah satu dari mereka langsung membungkusnya dengan selimut dan merenggutnya dari pelukan sang ibu. "Tidak, anakku!" Jeritan Nabila mengguncang hati siapapun yang mendengarnya, jeritan kesakitan paling murni seorang ibu. Ia sempat melihat Ridwan terpaku di tempat, menatap ngeri atas keburukan yang telah ia lepaskan, sebelum para pria itu kabur ke malam. Saat Raka kembali, tak menemukan siapapun di jurang, kecurigaannya kini menjadi kepastian pahit. Ia mendapati pintu hancur. Di dalam, pemandangan itu meremukkannya. Bu Sarinah terbaring luka. Nabila di lantai pucat seperti lilin, menangis dalam diam dengan tangan terulur ke arah pintu. Mereka mengambilnya. "Raka, mereka mengambil bayi kita," bisiknya dengan suara retak. Ayahmu bersama mereka." Amarah purba meledak di dada Raka. Namun naluri pertamanya tetap pada istrinya. Dengan kelembutan tak terhingga, ia mengangkat Nabila, membersihkan tubuhnya, membaringkannya di tempat tidur, menghentikan pendarahan dengan ilmu Bu Sarinah. Tapi di balik ketenangannya, bagian dari dirinya, bagian pemburu, bagian lelaki gunung, sudah berada di hutan, menelusuri jejak. Di tanah, dekat tempat Ridwan berdiri, ia menemukan potongan kecil kain sobek dari baju yang sangat ia kenal. Raka meninggalkan Nabila di bawah perawatan Bu Sarinah, yang mulai pulih, lalu mengambil pisau belati terbesarnya dan kapak yang biasa ia bawa. "Aku akan membawa anak kita kembali," katanya pelan dengan suara yang tenang namun menakutkan, tenang seperti pusat badai. "Meski aku harus melangkahi mayat seluruh laki desa itu." Ia menelusuri jejak, bukan lagi sebagai manusia, melainkan sebagai pemangsa. Potongan kain, jejak kaki yang tergesa, bau ketakutan, semuanya menjadi panduannya. Indra Raka, yang terasah oleh tahun-tahun kesendirian di alam liar, kini ditajamkan oleh amarah dan cinta seorang ayah. Jejak itu tidak membawanya ke desa Sinar Pagi, melainkan ke rumah panggung tua yang sudah lama ditinggalkan di lereng tengah gunung, tempat persembunyian Ramli. Ia datang seperti bayangan di malam hari, menumbangkan 2 penjaga di luar dengan cepat dan senyap, tidak membunuh mereka tapi membuat mereka lumpuh seumur hidup. Di dalam, Ramli mencoba menenangkan Raihan yang menangis tak henti. Di sisinya, terikat di kursi dan penuh luka, ada Ridwan, dipukuli hingga berdarah karena menentang. Di detik terakhir, nuraninya bangkit. Ia menolak menyerahkan bayi itu kepada pasangan kaya dari kota Indah Raya yang sedang menuju ke sana dan mencoba melawan. Murka, Ramli menghajarnya tanpa ampun. Saat Raka muncul di pintu dengan darah di pisau dan mata menyala dingin, Ramli pucat. Ia mencoba menjadikan bayi itu tameng. "Selangkah lagi, aku bunuh dia." Tapi Raka sudah bukan lagi manusia yang bisa diajak tawar-menawar. Ia adalah kekuatan alam itu sendiri. "Itu anakku." Suaranya rendah, nyaris seperti geraman. Lalu ia bergerak. Hanya sekelebat kekerasan terkontrol. Ramli dilucuti, pergelangan tangannya patah, dan satu pukulan Raka membuatnya tak sadarkan diri. Dengan tangan gemetar, Raka memeluk bayinya. Raihan, mengenali aroma dan kehangatan ayahnya, berhenti menangis dan membuka matanya, mata abu-abu milik ayahnya. "Halo, singa kecilku," bisik Raka, air mata mengalir di pipinya. "Ayah di sini." Ia melepaskan ikatan Ridwan, yang jatuh berlutut, menangis terseduh. "Ampuni aku, demi Allah, ampuni aku. Bunuh aku pantas mati, tapi selamatkan dia." Raka menatapnya dingin. "Bangun, kau akan hidup. Dengan perbuatanmu, itulah hukumanmu." Dengan Raihan aman di pelukannya, Raka kembali ke rumah panggung kayu. Pertemuan Nabila dengan bayinya adalah keajaiban yang membuat udara pun seolah berhenti bernafas. Mereka menangis, berpelukan,
mencium anak mereka, keluarga yang hancur kini utuh kembali berkat kekuatan cinta mereka. Mereka menamai bayi itu Raihan, untuk kekuatan dan keberanian dengan mana ia datang ke dunia, dan karena singa sejati adalah ayahnya. Akhir kisah itu menulis dirinya sendiri. Ridwan mengaku atas semua yang terjadi. Ramli dan para premannya diserahkan ke Polres. Skandal itu menghancurkan reputasi Salma, Kartika, dan Dr. Mulyono. Mereka menjadi orang buangan di tanah sendiri, ditelan kepahitan dari racun mereka sendiri, dan akhirnya meninggalkan desa. Ridwan, setelah memastikan Nabila tidak akan menuntutnya, juga pergi, seorang pria hancur yang mencari penebusan dalam kesendirian. Tahun-tahun berlalu, kisah Nabila dan Raka menjadi legenda. Rumah panggung di gunung itu tidak lagi dianggap tempat pertapa, melainkan rumah cinta dan keteguhan hati. Bu Sarinah membantu mereka membesarkan Raihan, anak kuat dan ceria dengan mata ayahnya dan senyum ibunya. 2 tahun kemudian lahirlah seorang anak perempuan. Mereka menamainya Aina, dengan rambut coklat keriting seperti Nabila. Cinta yang dahulu menyatukan 2 jiwa yang hancur kini berlipat ganda, memenuhi rumah itu dengan tawa dan kehidupan. Mereka tak pernah lagi turun ke desa Sinar Pagi. Dunia justru datang kepada mereka. Teman seperti Dr. Rizky Hidayat sering naik berkunjung, juga orang-orang dari lembah lain yang mendengar kisah mereka dan mencari kebijaksanaan tenang dari pasangan yang menantang takdir. Suatu sore, ketika mereka melihat 2 anak mereka bermain di lapang hutan, Nabila bersandar pada bahu Raka. "Bayangkan, semuanya dimulai karena aku dijual seperti barang rusak," bisiknya. Raka mencium keningnya dan menjawab lembut, "Kau tak pernah rusak, cintaku. Kau hanya menunggu seseorang menanamkanmu di tanah yang tepat agar bisa tumbuh mekar." Kisah Raka dan Nabila menjadi bukti bahwa nilai sejati sebuah keluarga tidak diukur dari darah atau penilaian orang lain, melainkan dari cinta tanpa syarat yang melindungi, menyembuhkan, dan menumbuhkan kehidupan di tempat yang dulu hanya ada luka. Bahwa rumah sejati bukan dinding dan atap, melainkan pelukan orang yang kita cintai.